Makanya kalau jadi imam, tolong perhatikan keadaan makmum. Sampean sudah, makmum kita mare, beri bektoh. Allahu Akbar. Sampean ruku, imam, Allahu Akbar. Yang betul rukunya jangan keburu, kasihan makmum. Makmum sih mau ngejar. Biar bisa tumakninah dalam ruku, biar nututi rokaat. Jadi tunggu rukunya baca imam yang sempurna, subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil. Tunggu makmum itu, kasihan. Tunggu makmum itu, tunggu Allahu Akbar, tunggu subhan. Makmum ini sih nututi belakang, biar bisa tumakninah dalam ruku. Makmum dianggap nututi rokaat dalam sholat kalau dia bisa tumakninah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala miftahi babi rahmatik Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bersamaan dengan turunnya hujan membasahi bumi hingga menjadi subur, fanzur ila athari rahmatillah, lihatlah efek dari turunnya rahmat Allah. Tumbuhan tanaman jadi subur, berkembang, berbuah, kembali lagi manfaatnya kepada umat manusia. Yuhyil ardal maita, ngidupin bumi yang mati. Alhamdulillah, itu bekas dari hujan. Jangan ngelihat basahnya tok, jangan ngelihat dinginnya tok. Lihat setelah dibasahin, setelah dihujanin, berapa tanaman jadi hidup segar, berapa oksigen terbaharui, udara bersih dari polusi. Kalau ngelihat dinginnya tok, basahnya tok,
mangkal tok mata deki cenah. Apalagi Pak barengan punya acara di rumahnya Maulid Nabi. Coba beritahu cenah mak setia mata laku tetanggana ke bayi acara tetanggana ngocak lagi mata beri mata aku berdegi seacara ini tak remare ridhon nas ghayatun la tudrak, kemauan manusia puncak yang tidak bisa dicapai. Ridhollah ghayatun tudrak, ridhonya Allah bisa dicapai. Fatruk ma la yudrak, tinggalkan apa yang tidak bisa dicapai. Watlub ma yudrak, dan kejar apa yang bisa dicapai. Ridhonya bisa dicapai, padahal Rabbul Alamin ridhonya manusia tidak bisa dicapai kemauan, padahal manusia yang lemah. Tinggalkan yang tidak bisa dicapai, jangan dikejar terus, dan kejar yang bisa dicapai, yaitu ridho Allah dengan amal soleh. Alhamdulillah. Hikmahnya apa, Beb? Kok hujan subuh-subuh? Bikin pahala kita tambah besar. Amin. Karena perjuangannya tambah mau bangun dari kasur subuh-subuh sejuk, sudah itu perjuangan kedua mau berangkat, aduh jauh. Akhirnya nanya dulu di grup, lu kono udan apa enggak? Lek dijawab gak udan teko lah. Ya, kalau kalian tahu pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, maka akan didatangi walaupun dengan merangkak. Segitunya Rasulullah nyampaikan. Jangan jalan kaki, jangan naik sepeda, merangkak pun akan didatangi kalau kelihatan pahalanya berjamaah subuh dan berjamaah sholat isya. Apalagi cuma hujan, merangkak pun akan didatangi. Dan alhamdulillah walaupun hujan tidak basah, ruangannya aman, tidak ada yang bocor, baik di dalam maupun di luar. Fasilitas tetap VIP, kopi kapal api, dan berkat sarapan pagi. Karena banyak yang tidak hadir, bisa ngambil dua-dua. Ada hikmahnya. Alhamdulillah. Kalau ada, kayaknya tidak lihat saya tadi di teras, kok ada nih, saya nggak tak masak ibu. Sallallahu Muhammad. Bulannya masih bulan Maulid, tiap malam pengajian Maulid. Tadi malam di Sadengan hujan lebat pengajiannya. Alhamdulillah mingkir kapi. Terus ke Manggungan juga hujan karena memang lama tidak hujan. Dan Maulid kita di musola ini bersama Abah Budin, insyaallah tanggal 17. Berarti Rabu depan kita di sini akan mengadakan Maulid. Saya Selasanya malam Rebu ke Pujer Bondowoso, jauh ini. Insyaallah dari sini hampir 3 jam perjalanan. Jadi nyampe jam 2 mungkin di sini pulangnya. Pagi subuhnya kita akan mengadakan Maulid Nabi, baca Maulid seperti biasa.
Kira-kira kalau hujan tetap hadir enggak? Hah? Kasihan yang masak, takut tidak ada yang makan. Janji mau hadir? Maka tak janji, insyaallah saya yakin hadir, karena ini special edition. Rabu depan setelah sholat subuh langsung baca maulid sama kalian jamaah Rebu semua, muslimin muslimat. Nanti muslimat posisinya jangan di seperti kemarin pas sampingan sama laki-laki, nanti tak sembunyikan muslimat di belakang sana jauh ya, karena kemarin salah penataan. Jadi kapan itu maulidnya? Rebu depan di sini ya. Doakan semoga Abah panjang umur, bisa lancar rezekinya, ya, rame tokonya, proyeknya, pertaniannya, sehingga bisa menafkahi kita. Kalau lancar, hamil tidak usah bawa apa-apa, mun sepeh ngebabi TV edah. Ya alhamdulillah, insyaallah tiap tahun seperti itu. Mudah-mudahan semuanya diterima sama Allah. Amin ya rabbal. Baik. Kemarin juga saya senang lihat jenengan hadir detik-detik Maulid Nabi di Tanggul. Ya, saya lihat ramai yang hadir. Dan alhamdulillah dapat ilmu dan dapat nasi kebuli. Saya lihat ada yang bawa kresek karena ada habis, kemudian kebulinya dimasukkan saya tahu niatnya mungkin biar tidak capek rakoranya, jadi dibersihkan karena nasi barokah. Mungkin dia sayang istri dan pulang bawa itu, insyaallah. Tidak apa-apa, mudah-mudahan semua jadi barokah. Ketemu lagi insyaallah tahun-tahun berikutnya, panjang umur. Acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang mari kita lanjutkan kajian kita Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Nyampe kita tentang rukun sholat yang nomor 4, yaitu baca surat Fatihah. Jadi saya tidak habis-habisnya akan membahas bacaan surat Fatihah. Sudah dibaca sebagian kemarin ya, kalau saya baca matannya dulu nih. Qiraatul Fatihah bil basmalah, baca Fatihah dengan basmalah, wa tasdidat, dan tasdid-tasdidnya, wa muwalatiha, dan terus menerus dari ayat ke ayat, tidak boleh dipotong-potong, wa tartibiha, dan harus tertib, jangan dibolak-balik, wa ikhrajil huruf min makharijiha, mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, wa adamul lahni al-mukhil bil makna, dan tidak boleh berlagu yang bisa merubah makna, berubah harokat. Nanti tak contohin. Wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhil, haram berlagu yang tidak merubah makna kalau sengaja, tapi tidak batal kalau tidak merubah makna. Walam yubtil, tapi kalau merubah makna bisa batal. Ya, idza lam yata'ammad, kalau sengaja maka tetap batal. Idza ta'ammadahu. Nanti ini saya jelaskan satu-satu. Yang penting sudah saya terjemahkan dulu. Baik, sekarang saya jelaskan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin yang pertama Habib cerita tentang keutamaan surat Al-Fatihah, bahwa namanya surat Fatihah itu banyak, ada 25 nama. Semakin banyak namanya menunjukkan semakin hebat. Kayak manusia, ada orang julukannya banyak. Si pendekar,
siapa lagi? Si cerdas, si pinter, si kaya, siapa lah, banyak sisi-sisinya. Berarti menunjukkan orang itu semakin hebat, semakin banyak julukan, semakin Nah, surat Fatihah ini namanya sampai 25. Menunjukkan hebat. 1. Fatihatul Kitab, pembuka. 2. Ummul Quran. 3. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. 4. Alhamdu, ada yang bilang Alhamdu, ada yang bilang Al-Kafiyah, ada yang bilang Al-Wafiyah, ada yang bilang As-Syafiyah, ada yang bilang Asas, Al-Asas. Banyak namanya sampai 25. Kemudian juga saya sudah cerita ke jenengan hukum membaca bismillah dari surat Al-Fatihah, bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i surat Fatihah bismillah termasuk ayat dari surat Fatihah, sehingga kalau baca Fatihah harus pakai bismillah. Hadisnya sudah sampaikan. Bismillah itu ayat dari semua surat kecuali surat Taubat. Ada surat Taubat dalam Quran, itu tidak ada bismillahnya. Kata Imam Ibnu Hajar, haram ngawali surat Taubat dengan bismillah di awal. Makruh di tengah-tengah surat Taubat baca bismillah. Kalau di awal hukumnya di tengah hukumnya Ini Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli di awal surat Taubah baca bismillah, makruh. Dan di tengah-tengah surat At-Taubah baca bismillah, sunnah, tidak makruh. Di awal saja makruh. Padahal kalau yang lain, surat yang lain tetap sunnah baca bismillah. Faham di sini? Baca bismillah. Athna jami' wa tundabul basmalah fi athna jami'is suwar, dan tetap disunnahkan baca bismillah di tengah-tengah semua surat. Ajib. Allah sallallahu Muhammad. Tapi dengarkan ini dalam Bughyah, Abi Abdurrahman Masyhur bilang, ikhtalafal ulama'u fi sunnil basmalah liman qara min athna'i surah. Ikhtilaf antara ulama dalam kesunahan membaca basmalah bagi orang yang membaca di tengah-tengah surat. Wa amalu salafina, amalnya para ulama salaf kita, mimman adrakna, yang kami nututi minal fuqaha, annahum la yubasmilun illa fi awal surah faqat, tidak baca bismillah kecuali di awal surat. Wa huwal awfaq, itu yang cocok. Jadi misalnya sampean ngimami Allahu Akbar, sampean langsung ngambil di tengah surat, baca surat Al-Baqarah yang terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi, itu kan tengah surat. Perlu pakai bismillah enggak, Bib? Kalau langsung ngimami ngambil di tengah-tengah surat. Aslinya nas yang tertulis tetap sunnah baca bismillah. Tapi amalannya para salaf, ulama-ulama kita yang terdahulu, tidak baca bismillah langsung kalau di tengah-tengah surat. Jadi hukum tulisan di kitabnya sunnah walaupun di tengah surat. Prakteknya para ulama salaf tidak baca bismillah kalau di tengah-tengah surat. Allahu Akbar langsung lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tidak usah bismillah karena di tengah surat. Kayak biasanya kalau ngimami Allahu Akbar inna fi khalqis samawati wal ardi, atau law anzalna, ambil tengah-tengah surat, tidak usah bismillah. Amalannya para salaf itu yang lebih cocok. Kalau di awal surat pakai Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Paham di sini? Ya, itu maklumat biar kalian faham. Hurufnya berapa, Beb? Hurufnya bismillah 155. Kalau yang baca dengan memendekkan mim,
Maliki yaumiddin. Dua bacaan. Kalau yang dipanjangkan jadi 156 huruf. Maliki yaumiddin. Di dalam surat Fatihah ada dua baca. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya panjang satu, boleh. Atau dipendekin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh surat Fatihah. Kalau dipanjangin mimnya berarti total hurufnya 156. Kalau dipendekin berarti total hurufnya 105. Allahumma Muhammad. Kalau di surat An-Nas pendek, Qul a'udzu birabbin nas. Malikin, sama-sama maliki tapi riwayatnya cuma satu, dipendekkan. Ya apa? Malikin. Jangan dipakai panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tak ngaji berarti. Ya, mimpin tahlil khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Macam enggak, pada maliki yaumiddin. Beda. Kalau di Fatihah dua baca, kalau di An-Nas satu baca malikin nas. Paham? Karena pernah terjadi di Pontianak tukaran gara-gara ini. Hah? Tukaran gara-gara ini. Kenapa? Orang ngimami biasanya panjang. Maliki yaumiddin. Dia sudah mondok, sudah tahu bahwa di Fatihah dua bacaan. Mimnya dipendekin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Setelah sholat di demo, bomak pandek, kodak panjang. Orang masyarakat umum dari dulu nenek moyang mimnya panjang, maliki. Nah, ini ada ustadz baru pakai pen, keluaran pondok. Diterangkan, ini dua bacaan, boleh panjang, boleh pen. Enggak bisa, mulai lembut, cuman lembut, lancung, tak boleh pendek. Jadi gimana Beb? Ya seharusnya walaupun kamu baru pulang dari pondok tetap pakai yang lumrah di masyarakat, biar tidak jadi biar tidak menimbulkan masalah. Lebih baik ya sudah, walaupun sah sholatmu kalau ya. Ada juga orang awam malikin nas, mimnya dipanjangkan, padahal harus karena surat An-Nas harus pendek ya. Itu semua riwayat bacaan yang terbaca. Baik, sekarang saya fokus kepada syarat-syarat Fatihahnya. Setelah itu baru apa hukumnya baca Fatihah dalam sholat, kapan seorang makmum tidak usah baca Fatihah dan semacamnya kita bahas. Sekarang saya jelaskan syarat-syarat Fatihah yang sudah kita baca. Satu, at-tartib. Dan sudah saya terjemahkan sulam taufiknya. Sekarang saya terangkan satu-satu. Tartib. Jadi harus tartib bacaan surat Fatihah dari ayat 1, kedua, ketiga sudah saya jelaskan ini. Kemudian mualah terus menerus, tidak boleh dipisah. Kalau dipisah lebih dari ukuran bernafas maka batal Fatihahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Diam dia. Sudah 5 kali bernafas ini. Maliki yaumiddin. Tidak sah Fatihahnya, harus mengulangi lah. Tidak boleh lebih dari 1 kali Kenapa kok diam? Lupa Beb. Keseringan baca Fatihah sampai lupa. Nah, ini harus diulang dari harus mualah terus benar. Kalau berhenti untuk bernafas tidak apa-apa, dan itu bacaannya Nabi begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu, berhenti, wakaf. Jangan los.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dhalin bin. Oh, kejar target itu, setoran harus bayar itu ya. Oke, kemudian yang nomor 3, mura'atu hurufiha, harus memperhatikan huruf-hurufnya. Falau asqata harfan wahidan batalat salatuhu wa kadzalika law abdala harfan bil harfin. Harus memperhatikan hurufnya. Kalau satu saja hurufnya hilang, maka Fatihahnya jadi atau mengganti huruf satu dengan huruf yang lainnya. Contoh, huruf dot diganti dengan dho. Waladdallin, dot bukan dho. Ada kemarin viral di YouTube. Waladhdho, ini batal ini. Karena dia dot diganti dengan dho. Salah. Ya. Dan dalam hadis disebutkan afsah ma yaqulul bid-dot huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling fasih ngucapin dot adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Ya bang, dot bukan dho. Walad dot bukan dho ya. Ini karena biasa pakai nyanu, suka nyanyi nimami walau zul bolehkan perjuangan dan doa ya. Masalah rahmat dot wa muqabilu wajib gawi yajuz taqdu anna la tubtul asl tamis bina fi tafsir. Ada muqabil pendapat yang qawi, memaafkan dot sama dot karena mirip-mirip. Alhamdulillah saya perlu sampaikan. Baik, kemudian wa hadha yakhaf ala awam wajib hukum manat. Bagaimana hukumnya orang kalau bilang qaf dengan gof bi gofil Arab? Ini biasanya ulama-ulama Hadramut Yaman itu pakai gof, bukan qaf. Mustaqim, yang benar kan? Mustaqim, qaqiqu, qaf, bukan gof. As-sad qaf, yang benar as-segaf. Bib Habib ini yang biasa saya suka qaf jadi gof ini. Betul? Dan bacaannya kalau pakai tajwid as-saqaf. Qaf dibuat enak, as-segaf. Mustaqim, qim dibaca sama banyak orang Arab asli nih di Yaman. Mustaqim. Gimana hukumnya? Qaf diganti gaf. Muhammad. Ini penting ini. Minal ulama man ajza'al qira'ah biha biduni karaha. Ada ulama yang memperbolehkan tanpa kemakruhan. Al-Muzajjid wa Syekh Zakaria Syarabahja wa Ibn Rif'ah wa ulama Hadramut. Nah, kan ulama Hadramut. Karena saya mondok sana pakai gaf. Mustaqim, gaf gitu biasanya ya. Ini ulama Hadramut, Ibnu Rif'ah, Syekh Zakaria memperbolehkan karena setelah diselidiki, karena memang bahasa mereka dari dahulu Arab kuno gaf memang. Ahgaf, wadi ahgaf. Kalau aslinya kan wadi ahqaf. Nah ini ada yang memperbolehkan, jangan komplain ngikut. Berarti ada yang berpendapat boleh. Wa minhum man ajzama al-qira'. Ada juga yang bilang boleh tapi makruh. Imam Romli, Imam Khatib Asy-Syirbini makruh. Nah, ulama Hadramut sudah kebiasaan kayak gitu, sudah dari lahir nenek moyang lisannya begitu, gaf. Mesir itu jim ganti apa tuh? Jim ganti gaf juga kayaknya. Berubah beda lisan kayak sampean di Indonesia ini kan. Yang Cina, yang Jawa, yang Madura, yang beda-beda kan, nutuk lahan bahasanya beda-beda. Jangan itu Kaliboto, Madura Kaliboto sama Madura Sampang lah beda gitu ya. Jadi ini biar kalian tahu ya. Karena kalau udah ngaji ini sedikit-sedikit komplain. Wa minhum man lam yujil qira'. Ada juga yang tidak mensahkan, tidak sah. Mustaqim tidak sah, harus mustaqim. Ibnu Hajar wa Tabari
Tidak sah. Jadi gimana beb? Faman qadara ala nutqi bil ma'quda biduni takalluf aw riya aw munafin khusu' fal aula lahu al-qirabiyah. Jadi kalau kamu bisa mengucapkan bil qaf aslinya tanpa maksa, tanpa buat-buat, ya ucapin yang aslinya mustaqim. Tapi kalau kamu sudah memang tidak bisa, lahirnya mustaqim, tidak bisa dipaksa, tidak bisa, tambah salbut gitu. Ya sudah kalau memang. Tapi kalau kamu bisa, jangan, tetap ucapin yang biar keluar dari khilaf. Wa illa fayaqra bi ghafil arab wa la yunkar alaih lima fi min khilaf idza wasal min bughyah mustarsidin. Ini dari bughyah ada penjelasan ini. Paham di sini? Jadi apa? Qaf. Sampean sudah tahu dari kecil mustaqim, ya sudah, jangan aba-aba. Saya mau niru Hadramut bib. Niru Hadramut Haji Hadraan. Mustaqim bukan mustaqim. Faham ya? Kecuali baca maulid, dah apa baca maulid bukan Quran, pakai lahjah Hadramut kan enak. Ya, pakai faman fajatu hadhihi al-bisyarah wa talaqqa biqalbin salim faqad hudiya ila siratin mustaqim. Enggak apa-apa mustaqim kalau di mau boleh. Enggak apa biar anu kayak Hadramut. Kalau orang Jawa yang baca faman faja'atu bihadzal bisyra wa talaqqa biqalbin salim faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ya, itu asli ya, asli Nusantara itu ya. Baik, faham di sini? Dot jangan diganti dha, qaf jangan diganti ghaf. Paham ya? Biar selamat dari perkhilafan. Kemudian syarat selanjutnya mura'atu tasdidatiha, memperhatikan tasdid-tasdid yang ada di Fatihah. Kalau dia meringankan huruf yang sudah bertasdid, lam yuqtad bi qiraatih, tidak dianggap, harus diulangi dengan tasdid. Wa amma idza syaddada atau yang tidak ada tasdidnya sampai tasdidkan, batalat salatuhu, berubah, bisa batal salatnya. Ya, kalau tahu. Jadi tasdidnya Fatihah, kalau tidak salah ada berapa itu? 14 apa? Berapa? Itu sampai harus bismillah. Coba dihitung bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di bismillah berapa? Betul? Nah, sekarang ayo alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ar-rahmanir-rahim. Terus maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? 14. Juga yang sering keliru ihdinas siratal, sosi susot, bukan shin. Ihdinas siratal salah, sin itu sot. Ihdinas siratal. Hati ya, jangan over berlebihan sampai nyembur nanti. Ihdinas siratal, rusak nanti mic-nya. Paham di sini? Kemudian an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qad al qiraah. Tidak boleh diem dengan niat memutus bacaan. Ini tidak boleh diem, mirip dengan yang tadi. Ya, kalau diem niat mutus bacaan bisa batal. Nomor 6 qiraat kulli ayatiha, membaca semua ayat-ayat yang ada di surat Fatihah termasuk bismillah. Sudah saya bahas tadi. Bismillah harus dibaca. Bismillah harus dibaca. Baca nyaring, jahr, dinyaringkan. Ada santrinya Habib baca pelan-pelan, ngikuti Imam Mekah kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditanya kayak Mekah.
Akhirnya ribut sama ustadznya ya. Jangan ni benih, tetap pakai nyaring bismillah gitu ya. Kemudian adamul lahnil mukhil bil makna, tidak boleh berlahan bernada yang bisa merusak makna. Misalnya contohnya an'amta alaihim, dirubah sama dia, an'amtu alaihim, ta jadi tu, atau an'amti, merubah makna. An'amta artinya yang telah kau berikan nikmat, kau. Kalau kamu bilang an'amtu, yang telah aku berikan nikmat, berubah dari kamu ke aku. An'amti, kamu perempuan, berubah domirnya ya, karena saking anunya kelahan, akhirnya berubah harokat, berubah arti, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Yang pertama hamzah, yang kedua ain, an'amta. Waktu saya kecil dulu nih cek ruwetnya ini balik terbalik. Yang pertama hamzah, an, a i u a, an. Yang kedua ain, an'amta. Jangan terbalik, ain, an'amta. Atau dikasih ain semuanya, an'amta. Atau anunnya hilang jadi amta. Itu salbut. Ya, jangan ya. Sampean awas sampai salah, malu sama cucunya yang sudah lulus TBK. Amta, hamzah nun ain, an'amta. Jangan dibalik. Jangan sangat. Ainnya nomor 2. Paham di sini? Artinya an'ama yun'imu in'aman. Itu artinya memberi nikmat. An'amta. Ta harus ta, tidak boleh tu, tidak boleh ti. An'amtu alaihi, tepat salah. Harus balik lagi. An'amta alaihim. Paham di sini? Nah, kalau tahu bahasa Arab, dia angan-angan hurufnya tidak salah. Kalau yang repot awam tidak tahu bahasa Arab, akhirnya dia hanya menghafal dengan suara an'amta, an'amta, dikterbalik. Makanya dilihat hurufnya an'amta, ya harus begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian syaratnya lagi baca Fatihah antakuna halatal qiyam fil fard. Bacanya posisinya kalau sholat fardu harus posisinya lagi berdiri. Tidak boleh dibaca di waktu duduk atau di waktu ruku, atau posisi masih belum sempurna berdiri. Keburu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, waladdallin posisinya dia harusnya posisi tetap waladdallin berdiri. Dia enggak. Dari keburunya nah ini posisinya Fatihah tidak sempurna dalam berdiri, batal. Dari keburunya itu ada kadang tangan merolok, ada ilmu sah ini masih sah karena tangannya tos ya aku nih keburu orang ya. Gimana Beb? Tenang bro, jangan kemana-mana. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru Allahu Akbar. Paham ya? Paham? Posisinya harus sempurna dalam keadaan berdiri. Atau ma'anuhu dihil qiyam. Atau bacanya bangun dari sujud Allah belum sempurna berdiri sudah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Posisi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tidak sempurna Fatihahnya, bisa sempurnanya set berdiri baru. Makanya kalau jadi imam tolong perhatikan keadaan makmum. Sampean sudah makmum kita mare beri bektoh Allahu Akbar, sampean ruku imam Allahu Akbar. Yang betul rukunya jangan keburu, kasihan makmum. Makmum sih mau ngejar biar bisa tumakninah dalam ruku, biar nututi rokaat. Jadi tunggu rukunya baca imam yang sempurna subhanallah subhanallah azim. Tunggu makmum itu, kasihan.
Sampean kadang kardiman karo betibi man. Pokoknya kok mari Allah dorok buntek terserah Allah. Tempak orangnya. Tunggu makmum itu tunggu Allahu Akbar, tunggu subhan. Makmum ini sih nututi belakang biar bisa tumak ninah dalam makmum dianggap nututi rokaat dalam sholat kalau dia bisa tumak ninah dalam, kalau makmum muafik, makmum yang nyambung dari awal, lain masbuk jatuh dak usah Fatihah langsung ruku, dianggap nututi rokaat kalau dia tumak ninah dengan imam dalam ruku. Jadi kalau imamnya sudah ruku, makmumnya mau ruku, pas imamnya langsung iktidal, sami Allah, ini baru ruku makmumnya, dia tidak nututi tumak ninah ruku sama imam. Sehingga dia kalau dia makmum muwafiq, makmum yang dari awal ikut tanpa ada udzur yang disebutkan oleh banyak fuqaha, maka dia ketinggalan di rokaat itu, dia harus nambah satu rokaat nanti makmumnya. Paham? Nanti itu pembahasan yang lebih jelas lagi. Buahnya ini terjadi karena imam asal pokoknya dari imam, harus tolong dipahami, kasih waktu. Boleh masa menunggu imam kepada makmum, satu di waktu ruku boleh agak lama dikit, dua tasyahud akhir boleh nunggu agak lama, biar kalau ada yang telat dia nututi tasyahud, nututi jamaah. Paham di sini? Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kemudian an yusmi'a nafsahul qiraah, harus bacaan Fatihah didengar oleh diri sendiri. Jadi jangan baca dalam hati saya beb, tidak sah, harus dilafat sekiranya dengar sendiri, tapi jangan ganggu ke tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ukur diri sendiri, sekiranya diri sendiri dengar. Jangan over berlebihan, kasihan ganggu ke makmum yang lainnya. Jangan sampai berlebihan. Paham di sini? Kemudian an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Bacaan Fatihahnya tidak boleh disela-selai zikir luar. Wa dhabitu dzikr ajnabi huwa alladhi laysa min maslahati shalah. Zikir luar yang dimaksud bukan maslahat salat. Kalhamdulillah atis, seperti bacaan alhamdulillah bagi orang yang bersin, tidak boleh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, makmum satunya bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh. Pernah terjadi zaman Nabi, Muawiyah bin Hakam sholat, Allahu Akbar, Nabi imamnya, makmumnya sahabat. Ini sahabat ini kan macam-macam, ada yang alim, ada yang awam, ada yang badui, macam-macam. Tidak semua ulama. Waktu sholat ada yang bersin, alhamdulillah. Muawiyah ini bin Hakam ini langsung yarhamukallah. Akhirnya faromanil qaum bi absarihim, katanya. Semua makmum sahabat yang lain menatapku dengan tatapan yang tajam. Tidak ngomong, cuma matanya langsung melihat yang bilang yarhamukallah. Salah kok. Subhanallah. Nabi meneruskan sholatnya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Muawiyah, ma wajadtu mualliman afdal qablahu wala ba'dahu afdal bin Rasulillah. Kata Muawiyah, aku tidak pernah mendapatkan guru sebelum dan sesudah ini yang lebih baik daripada Rasulullah. Lu kenapa? Maka harani, Nabi tidak marah sama aku. Madarabun, Nabi tidak mukul, Nabi tidak bikin aku malu. Terus kamu diapain setelah assalamualaikum? Nabi cuma bilang bahwa solat ini, inna hadhihi salah la yasluh syai'an minha min kalamin nas. Solat ini tidak boleh ngomong sama orang.
Salat ini isinya Quran, isinya zikir, isinya baca Quran, isinya salat, ibadah, doa. Tak boleh ngomong yarhamukallah sama orang. Isinya nasihat lembut, tak mukul aku, tak menghardikku, tak memarahiku. Padahal pikiranku ada marah tokole, marah berean. Tapi orang ternyata tidak, aku dapatkan guru yang lebih indah sebelum dan sesudahnya, melebihi keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain sahabat keburu saya ngamuk ngelihat kelakuan kayak gini. Nabi dengan lemah lembutnya cuma bilang, salat bukan tempatnya ngomong sama orang, yarhamukallah, tak boleh. Ini tempatnya zikir, doa dan bacaan Al-Qur'an. Tambah cinta kepada Rasulullah karena akhlaknya yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita ngelihat, jangan gitu. Di Tanggul, Masjid Jami Tanggul pernah terjadi imam sholat hari raya. Imam apa? Kan biasanya takbirnya berapa kali? 7 kali rakaat pertama, Allahu Akbar. Rakaat kedua 5 kali, Allahu Akbar. Ini namanya imam ya, manusia. Rakaat keduanya tidak takbir, lupa. Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah terus, kan itu hukumnya sunnah, tidak batal. Makmumnya bilang, saya kok kena imam memang lo ya apa? Kok takbir beb yang nomor rakaat kedua beb, kok takbir ping 5 beb, ping pisan to beb. Wayahe lek si ingat-ingatan utange kok dadi imam. Abah. Ya Allah, kamu ini komennya tuh loh, cek pedesnya. Pak imam tak boleh salah sekali. Saya bilang, imam juga manusia. Iya, tapi jadi imam kudu siap. Coba mikirin lo, tukaran mbek bojone jadi imam, salbut. Bodoh Pak mandeman. Nemu ya orang yang kayak gini. Tak oleh salah sekali, manusia. Tidak boleh buang angin, orang kayak tabu. Akhirnya imamnya tidak mau mundur walaupun buang angin. Dina betal. Tambah rusak semuanya akhirnya. Jangan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya kan sudah bilang dulu cerita kesampaian. Imam siapa itu? Imam Subuki jadi imam. Imam Subuki ini jadi ulama setelah umur 40 tahun baru belajar. Tapi benar-benar 40 tahun ke atas itu untuk ilmu, jadi ulama besar. Awalnya sibuk dengan dunia, sibuk kerja. 40 dia langsung belajar alim, jadi ulama, gurunya orang, ngimami ya. Baca kulhu salah, baca kulhu salah, tepak ke makmum, saya bek tak nyaman. Langsung kok kena ulama besar baca kulhu kok iso salah sampai ini. Jangan sih. Ini kan ada orang-orang model kayak gini, nyari saran orang tak boleh salah, harus benar terus. Akhirnya sampai Isya ya sudah, kamu jadi imam. Imam orang yang suka komplain. Allahu Akbar, baca Fatihah pal-pal, salbut baca Fatihahnya. Padahal seringan baca Fatihah, salah. Alik-alik ayat kedua, ayat ketiga, kalau 10 apa pokoknya. Akhirnya setelah sholat, Masya Allah, dinasehati, al-bala muwakkalun bil mantiq. Musibah itu diwakilkan dari omongan. Hati-hati kalau ngomong, nanti kembali ke kamu lagi. Musibah itu biasanya datang karena omongan pedis ke orang, balik ke kamu pedis nanti. Ini langsung dibayar kontan. Salah kulhu, kamu salah Fatihah, lebih parah lagi. Jadi hati-hati kalau ngomong sama orang, nanti hilang, dapat kayak gitu, ya. Hati-hati, karena nanti musibah itu terwakilkan oleh omong. Kalau omongannya penuh rahmat, penuh keberkahan, baik terus, ya boleh gini, api, insya Allah, wisra api, jadinya api. Ya boleh, juga nanti dapatnya. Jangan suka komplain, apalagi dalam urusan selama masih benar. Maliki yaumid, maliki.
cari Habib 2 bacaan gak apa-apa. Setiap semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit komplainnya. Yang suka komplain ini yang tidak punya ilmu. Ilmunya sempit di sekolah, wah tak bisa. Mon atau karbon bini, coba jadi imam. Aduh, udah bakal di bini. Ya, Allah Muhammad. Paham di sini? Akhlaknya Rasulullah negur orang sholat dengan lembut luar biasa. Jangan langsung tidak boleh sholat pas ditegur dengan kata-kata kasar. Wes pecat wes, gak usah jadi imam gue. No, khilaf ya khilaf. Untuk sampean salah kok gak iso ya. Ada juga sahabat yang kencing di masjid. Coba, masjid dikencingi, coba. Sahabat marah semua, yantem lah. Oh, tak genar ya kami masjid. Teret, tarik. Nabi bilang, jauh, biar selesaikan kencingnya. Sekocakan. Apa sekocakan? Hah? Sekecoakan. Pasamborna kami penyaman. Sahabat keburu yang mau marah. Kata Nabi, loh kalau kamu tarik dia waktu kencing, kan eman kencingnya nanti. Biar sekecoakan penyaman. Sudah kencing, dibisikin sama Nabi, inna hadal masjid la yasluh syai'un minal qadhurat. Masjid ini bukan tempatnya kotoran, tempatnya ibadah, dengan lemah lembut. Senang orang ini, senang langsung doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, paringi rahmat kulo Muhammad, saya dan Muhammad. Mun saya lain cuk rahmat ya Gusti. Ketawa Nabi lihat mbak bodoh umat ngare. Mun saya lain cuk mulai gelek ngamuk ke saya. Jangan, saya dan Muhammad saja ya. Segitunya gitu loh. Dan Nabi tersenyum dan menyabari orang yang kayak gini. Kita kan keburu yang mau marah, keburu yang mau ngusir, keburu yang mau gimana. Akhirnya orang tambah jauh dari selesaikan dengan baik, sucikan dengan pelan. Hal yang seperti itu terjadi di depannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekarang masjid gampang tukaran, salah sedikit langsung buak. Ada tak pernah orang masjid. Mata apa yang masjid ini? Tak cocok kok. Orang kali boto sholat ya di masjid Tanggul. Ketemu saya, cih, maaf aja dina. Ada tak nyarmo tak sarmo. Tak luas hati. Saya ketemu Jumatan di Tanggul. Kok sholat di sini? Tak anu lah. Baik. Ini karena kebodohan ya, jahil, kebodohan itu yang membuat kaku dalam bermuamalah. Kalau punya ilmu, ngerti akhlak, ngerti ilmu, gampang memaafkan. Rasulullah gampang memaafkan ya, dak emosi dulu. Oh iya lagi bisa bertepak tina lagi tuh. Akhirnya eman tetangga masjid dak sholat di masjid, sholatnya cari Masjidil Haram. Masjid Jauna. Allah Rahmat. Jadi kalau ada orang bersin Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillah, ini tidak boleh karena tidak ada hubungannya dengan Terus siapa kalau sudah kadung ngomong alhamdulillah, fayajibu alaihi istinafuha min jadid, wajib ngulangi dari awal. Mulangi lagi alhamdulillahirabbil alamin. Faham di sini? Wa amma idza takhallala sajadatu tilawa au amin au su'al rahmah au ta'awud min al-adab au urud al-qiraat imami fa inna min salatu salaf alaihi fatihah. Kalau disela-sela oleh sujud tilawah, Allahu akbar sampai baca Fatihah makmum. Imam ternyata sujud tilawah. Fasjud waqtarib misalnya. Imam sujud tilawah, ngerti sujud tilawah? Ada sujud ketika baca ayat Quran. Sujud imamnya Allahu akbar. Nah, sampean masih nyampe ihdinas siratal mustaqim. Ikut sampean sujud wajib. Ikut sujud tilawah. Bangun imamnya baca kulhu, sampean teruskan siratal ladzina an'amta. Enggak apa-apa disela-selai dengan sujud tilawah karena sujud tilawah termasuk maslahat Paham di sini? Makanya kalau umroh bareng Habib tak kasih tahu. Nanti ini biasanya kalau subuh Jumat baca surat sajadah imamnya ada sujud tilawah, ya ikut. Kalau ada umroh sama Habib tak tahu.
Bingung orang, imamnya langsung dari berdiri langsung sujud. Allahu Akbar, mata rokok ini nak. Bingung, ya apa? Nggak umroh sama saya, nggak tahu. Muhammad. Sekalian promosi lah. Begitu juga kalau di sela-selai amin, tidak apa-apa. Amin, misalnya bacaannya imam amin sambil baca Fatihah, tidak apa-apa. Atau soalur rahmah atau ta'awud atau berdoa. Misalnya imamnya baca ayat yang isinya rahmat. Misalnya alaihissallahu biahkamil hakimin. Kan sunnah jawab bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Atau minta rahmat, inna alaina hisabahum, misalnya hisabnya mereka atasku, sampai doa dulu Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Kemudian lanjut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Tidak apa-apa kalau dipisah sesuatu yang berhubungan dengan maslahat salat. Yang nomor 11, nomor 12 terakhir, falau qasada bi ghairi Fatihah harus niat baca Fatihah untuk Fatihah salat, bukan niat yang lain. Allahu Akbar, niatnya baca Fatihah untuk bukan untuk suwuan. Allahu Akbar, tak subuh toko salat. Niatnya baca Fatihah untuk buat ruqyah atau buat ngobati, bukan. Harus diniati murni untuk kaunuha. Yang terakhir bil arabiyyah, harus pakai bahasa tidak boleh. Saya cinta Nusantara, Beb. Saya mau pakai bahasa Honocoroko Doto Sawolo. Dasar. Kamu harus pakai bahasa terus mau benci sama Arab, tidak boleh pakai terjemah. Kalau pakai terjemah Allahu Akbar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Lanceng tak rema. Ya, harus pakai bahasa. Gimana Beb kalau tidak bisa bahasa Arab? Gimana Beb kalau tidak bisa baca Fatihah? Gimana hukumnya? Al-hukum idza ajaza anil Fatihah. Kalau tidak mampu baca Fatihah karena mungkin baru masuk Islam atau memang bodoh, tinggal di Bedui, di gunungan, tidak tahu, wajib alaihi ta'allumuhu wa hifdhuhu. Wajib hukumnya dia belajar bahasa Fatihah. Wajib belajar Fatihah. Tidak boleh belajar yang lain dulu. Belajar Fatihah dulu. Fa illam yafat, tidak hafal Beb. Sudah belajar Beb, memori penuh, tidak bisa. Wajib kitabatuha fi waraqah yaqra. Wajib ditulis. Kalau tidak hafal wajib ditulis pakai kertas, dibawa waktu sholat. Boleh dilihat. Tidak bisa juga Beb, baca tidak bisa, ngapal tidak bisa. Tepak ke sini lemengku. Fa'in ajaza qara'a sab'a ayat, baca 7 ayat lainnya yang sekiranya 156 ayat. Terserah wis. Sampai baca apa yang hafal dari ayat Quran. Sombong Beb, cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Yaitu sudah diulang-ulang sampai 7 kali. Sekiranya hurufnya 156 ayat huruf. Ya, pakai ayat yang lain kalau memang sudah tidak bisa. Hafalnya Rabbana atina kan ayat Quran itu. Tidak apa baca itu. Hitung 7 ayat berarti 7 kali atau berapa pokoknya hitung. Apa 8 kali apa 10 kali. Hurufnya boleh tidak boleh kurang dari surat Fatihah. Tidak bisa Beb. Pakai ayat Quran lain tak apa. Rabbana atina tak apa lagi ya. Ya apa Beb? Fa'in ajaza qara'a sab'a adhkar. Kalau tidak mampu juga baca 7 zikir yang tidak mengurangi hurufnya Fatihah. Sampai zikir apa yang bisa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yaitu diulang-ulang sampai sesuai dengan hurufnya Fatihah. Tak bisa Beb, subhanallah, apa bisa? Allah, Allah. Ya dia ulang-ulang sampai. Tak bisa juga Beb. Ya. Fa'in ajaza waqafa biqadriha. Kalau tak mampu juga zikir apapun tak bisa, berdiri seukuran bacaan Fatihah. Seukuran bacaan Fatihah. Diam tok. Bui berarti orang ini ya. Bui ya. Seperti itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabun sudah saya terangkan minggu depan Maulid Nabi. Tapi ada pembahasan penting insyaallah minggu selanjutnya. Kapan orang tidak lagi wajib baca Fatihah kalau sholat?
Kan solat harus baca Fatihah. La solata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat tanpa baca Fatihah. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu tidak wajib baca Fatihah, ditanggung imam bacaannya. Di kondisi-kondisi tertentu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tidak perlu baca Fatihah kalau ada di kondisi-kondisi tertentu. Paham di sini? Insyaallah jumpa di Minggu atau Rebu yang akan datang. Ingat Maulid Nabi, gitu ya. Mudah-mudahan diparingi sehat, diparingi hadir kula jenengan, dan diparingi lancar usahanya sehingga bisa buat Maulid Nabi di rumahnya masing-masing. Amin ya rabbal. Insyaallah kita semuanya diparingi usaha rezeki yang lancar, halal, barokah, bisa buat Maulid Nabi dengan keluarga semampunya, seikhlasnya, hingga kita semua dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.